Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan cerita viral selanjutnya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Dari daerah mana kalian menonton ya? Aku penasaran ingin tahu, siapa yang sudah pernah merasakan kisah seperti ini dalam hidupnya? Oke, sekarang simak baik-baik ceritanya. Karena kisah ini penuh kejutan yang bikin kalian tak bisa berhenti mendengarkan. Seragam navy blueku yang lusuh adalah topeng terbaik di dunia. Di balik sarung tangan karet ini, aku menyembunyikan cincin pernikahan dari pria paling berkuasa di kabinet. Saat jam kerjaku selesai, aku bukan lagi Laras, si tukang pel yang tak terlihat. Aku adalah ibu menteri, nyonya dari pria yang setiap hari ku kencangkan dasinya. Aku bisa hidup dengan rahasia itu, sampai seorang reporter mata elang mencium aroma sabun pembersih yang tercium dari jas mahal suamiku. Aku harus memilih, mempertahankan identitasku sebagai pekerja jujur atau menyelamatkan karier cinta pertamaku. Aku Laras, menarik napas dalam-dalam. Aroma karpet velvet premium di ruang tamu kenegaraan istana sudah seperti parfum pagi hari bagiku. Pukul 5 subuh. Lampu-lampu kristal belum sepenuhnya dinyalakan. Hanya cahaya rimang-rimang keemasan yang menerangi sepatu pantofelku sepatu butut. Dengan sol yang sudah tipis berdampingan dengan ember pel oranye yang berisi air sabun hangat. Aku seorang cleaning service, bisikku pada pantulan diriku di jendela. Seragam navy blue longgar menutupi tubuhku, lengkap dengan sarung tangan karet yang sedikit robek di bagian jari telunjuk. Ini adalah kehidupan resmiku. Kehidupanku di hadapan 300 pasang mata karyawan istana negara. Pekerjaanku menuntut keheningan, ketelitian, dan tentu saja anonimitas. Saat aku sedang memoles pegangan pintu kayu jati berukir, ponsel di saku seragamku bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Laras, aku sudah di Bandara Halim. Penerbanganku mendarat 5 menit lagi. Aku rindu kopi buatanmu. Senyumku mengembang seketika. Jantungku berdebar tak karuan. Seolah seluruh lelahku terangkat. Hanya satu orang yang memanggilku Laras tanpa embel-embel ibu menteri. Dan masih mengingat kopi buatanku. Orang itu adalah suamiku, Bima. Pukul 7 pagi, shiftku selesai. Aku bergegas ke ruang loker, mengganti seragamku dengan pakaian paling biasa. Kaos oblong dan celana jeans, siap bertransformasi. 2 jam kemudian, aku sudah berdiri di ruang tunggu VVIP bandara. Pintu kaca terbuka. Bima, suamiku, melangkah keluar, mengenakan jas mahal yang selalu tampak sempurna. Dikawal ketat oleh ajudan dan asisten pribadinya. Kamera wartawan langsung menyorotnya. Dia adalah Menteri Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat termuda yang pernah dimiliki negara ini. Auranya kuat, penuh karisma. Ketika mata Bima bertemu denganku, aku yang berdiri agak jauh, pura-pura menyibukkan diri dengan ponsel. Sebuah kilatan rindu dan rahasia muncul di matanya. Hanya sedetik kemudian, ekspresinya kembali tenang dan berwibawa, seperti layaknya seorang menteri yang dihormati. Selamat pagi, Bapak Menteri, sapaku, mendekat dan membungkuk sedikit. Sesuai protokol yang ia ajarkan, aku harus berakting seolah aku adalah salah satu stafnya. Terima kasih atas kedatanganmu, Nyonya Sekar, jawab Bima dengan nada formal, menggunakan nama samaran yang kami sepakati untuk publik. Mobil mewah hitam melaju membawa kami berdua. Di kursi belakang yang dilapisi kulit mahal, sekat kaca antara kami dan sopir terangkat secara otomatis. Keheningan yang tercipta sungguh dramatis. Bima segera merangkulku. Laras, aku merindukanmu, bisiknya, meletakkan kepalanya di bahuku. Seluruh ruangan VIP dan karpet merah di sana tidak bisa mengalahkan harum detergen yang menempel di seragam kerjamu. Aku tertawa kecil, membalas pelukannya erat. Aku juga merindukanmu, Mas. Rapatmu seminggu di luar negeri itu
Terasa seperti setahun. Inilah kehidupan kami. Aku, si Laras yang merangkai kehidupan dari kain pel lusuh di istana. Dan dia, Bima, yang membuat kebijakan dari singgasana kekuasaan. Kami menyembunyikan pernikahan kami, karena kami tahu perpaduan kain pel dan kekuasaan akan menciptakan badai yang jauh lebih besar daripada sekadar drama rumah tangga biasa. Jadi, tanya Bima sambil membenahi dasinya. Apa yang harus kita lakukan malam ini, Nyonya Sekar? Kita punya 4 hari sebelum jadwal kerjamu di istana, dan jadwal kerjaku kembali padat. Aku tersenyum misterius. Malam ini, Mas Bima, kita akan masak makan malam di rumah kontrakan kecil kita. Tidak ada chef pribadi, tidak ada pengawal, hanya kita. Tapi, sebelum itu, aku membuka tasku dan mengeluarkan sebuah laci dari meja kerjanya yang tertinggal yang tadi pagi sengaja. Kuselipkan ke dalam tas serta sebuah kain microfiber yang bersih. Aku harus membersihkan noda kopi yang kau tumpahkan di laci meja kerjamu tempo hari. Bima tertawa terbahak-bahak, tawa yang langka di hadapan publik. Aku mencintaimu, cleaning serviceku. Saat itu, di balik jendela mobil mewah itu, kami tidak tahu bahwa ada sepasang mata tajam mata, seorang reporter politik senior yang sangat skeptis sedang mengamati kami dari kejauhan. Sesuatu telah menarik perhatiannya. Mata tajam itu milik Risa, seorang reporter investigasi senior dari media online terkemuka, yang dikenal karena sering menggoyahkan kursi pejabat. Risa memegang kameranya erat, menatap foto yang baru saja ia ambil. Sebuah bidikan kabur yang memperlihatkan Menteri Bima tertawa lepas, memeluk seorang wanita berpakaian biasa di kursi belakang mobil dinas yang seharusnya penuh formalitas. Kenapa seorang menteri penting tertawa begitu intim dengan seorang staf yang tidak pernah tercatat di daftar resmi ajudan? Di rumah kontrakan sederhana, jauh dari istana, aku dan Bima sedang menikmati momen langka kami. Bima duduk di lantai kayu, menyandarkan punggungnya ke sofa lusuh. Sementara aku menyuapinya sesendok bubur kacang hijau buatanku. Tidak ada yang tahu bahwa Menteri Pembangunan sedang bergumul dengan kenikmatan bubur 5 ribuan. Mas, besok kamu ada rapat penting dengan presiden kan? Tanyaku. Lembut, tidurlah. Tidurlah. Jangan sampai mata pendemmu terlihat di berita. Bima meraih tanganku. Mataku hanya akan terlihat buruk kalau aku tidak melihatmu, Laras. Aku bekerja keras di sana agar kita bisa bebas dari rahasia ini suatu hari nanti. Rahasia itu yang membuat kita kuat, Mas. Jawabku. Kita membuktikan bahwa cinta itu butuh usaha ekstra. Butuh menyembunyikan kenyamanan mobil mewah demi 1 malam di lantai kayu ini. Keesokan paginya, aku kembali ke istana, mengenakan seragam cleaning service terbaikku. Pagi ini, istana terasa sedikit berbeda. Udara dipenuhi bisikan-bisikan, tatapan-tatapan aneh, terutama dari staf senior. Saat aku sedang menyapu karpet merah di koridor menuju ruang rapat kabinet, langkahku terhenti. Di meja resepsionis, selembar koran online terpampang jelas di layar komputer. Judulnya membuatku lemas. Siapakah wanita misterius yang terlalu akrab dengan Menteri Bima? Bukankah status beliau lajang? Di bawah judul itu, ada foto mobil dinas Bima yang kabur, tapi jelas menunjukkan siluetku. Jantungku mencelos. Tangan yang memegang sapu kayu mendadak dingin. Astaga, itu foto siapa? Bisik salah satu petugas keamanan di sampingku. Entahlah, Bu. Tapi gila ya, Pak Menteri itu hot sekali. Siapapun wanita itu, dia pasti mengincar harta, balas rekannya. Aku, Laras, hanya bisa menunduk pura-pura, fokus pada rema-rema di lantai. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka sebut pengincar harta itu adalah Laras, si tukang pel yang setiap hari membersihkan sisa debu dari sepatu bot mereka. Aku harus bicara pada Bima. Ini bukan lagi soal gosip biasa.
Ini adalah ancaman nyata terhadap karier dan stabilitas politiknya. Ketika tiba waktunya aku membersihkan ruang kerja Bima, dia sudah menungguku. Dia mengunci pintu ruangan. Meskipun itu melanggar aturan istana. Kau lihat beritanya? Tanya Bima. Suaranya tegang, tapi matanya dipenuhi kekhawatiran. Aku mengangguk, meletakkan ember pelku. Aku takut, Mas. Mereka mulai curiga. Mereka menggunakan nama samaran yang kau berikan pada kunyonya Sekar. Reporter itu pasti sangat gigih. Itu Risa. Bima berbisik, memejamkan mata sejenak. Dia tidak akan berhenti sebelum mengungkap semuanya. Kita harus lebih hati-hati. Hari ini, di istana, kita berdua harus bertindak seolah kita adalah dua orang asing yang kebetulan berpapasan. Saat Bima sedang menjelaskan strategi untuk menahan isu tersebut, tiba-tiba terdengar ketukan keras di pintu. Pak Menteri, saya Risa, dari media investigatif. Saya ingin konfirmasi tentang artikel pagi ini. Aku dan Bima bertukar pandang. Wajahnya pucat. Aku dengan sigap mengambil kain lap dan mulai membersihkan debu dari bingkai foto di meja Bima. Kembali pada peran asliku, wanita yang tidak terlihat. Pintu dibuka oleh ajudan Bima. Risa masuk dengan aura penuh percaya diri. Selamat pagi, Bapak Menteri. Bisakah Bapak jelaskan siapa wanita dalam foto ini? Status Bapak diumumkan lajang. Namun keintiman ini menyiratkan hal lain. Risa menyodorkan ponselnya yang menampilkan fotoku. Bima tersenyum tipis. Senyum yang sama yang selalu ia gunakan untuk menghadapi lawan politik terberatnya. Saya sudah melihat artikel itu. Nona Risa, kata Bima tenang. Wanita itu adalah kakak dari salah satu staf terpercaya saya. Dia baru datang dari luar kota. Saya hanya membantunya. Risa menyipitkan mata. Dan siapa nama staf terpercaya itu, Pak? Saat Risa dan Bima beradu tatapan penuh ketegangan, aku, si cleaning service Laras, tanpa sengaja menjatuhkan botol pembersih lantai. Bunyi kelontang botol yang berputar di lantai marmer itu berhasil mengalihkan perhatian Risa tepat saat ia akan mendapatkan jawaban krusial. Maaf, Pak Menteri. Nona, kataku, dengan suara kecil yang gemetar. Saya ceroboh sekali. Risa menoleh ke arahku, menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan meremehkan. Tatapan itu membuatku sadar. Bahaya terbesar kami mungkin bukan dari pertanyaan Risa, melainkan dari statusku yang terlalu mencolok dalam kontrasnya. Risa menatapku si cleaning service yang ceroboh selama beberapa detik, bukan tatapan marah, tapi tatapan tajam seorang detektif yang melihat kejanggalan. Ia membungkuk, mengamati botol pembersih yang kujatuhkan. Lalu matanya terpaku pada sepasang sepatu pantofel Bima yang mengilap sempurna. Tolong bersihkan tumpahan ini, ujar Bima kepada Laras dengan nada resmi, seolah aku adalah robot tanpa emosi. Nona Risa, saya rasa perbincangan kita sudah selesai. Saya harus menghadiri rapat kabinet. Risa tidak beranjak. Tunggu, Pak Menteri, katanya. Suaranya kini lebih dingin. Saya melihat sesuatu yang menarik. Jantungku berdebar tak karuan. Apakah dia melihat cincin pernikahan tipis yang kusembunyikan di balik sarung tangan? Sepatu Bapak? Lanjut Risa sambil menunjuk. Mengapa di bagian solnya ada sedikit debu kemerahan? Setahu saya, marmer Istana Negara berwarna putih gading dan karpetnya biru tua. Debu kemerahan seperti ini biasa saya temui di lokasi pemukiman padat penduduk atau pinggiran kota. Bima terdiam. Aku tahu, debu itu adalah debu tanah liat dari jalanan becek di depan kontrakan kecil kami. Debu yang tak sengaja terbawa saat Bima terburu-buru pagi ini. Aku segera berlutut, berpura-pura membersihkan noda tumpahan. Dan dengan gerakan tak terlihat, aku menyeka sisa debu kemerahan di sol sepatu Bima dengan kain pelku. Mungkin itu debu dari lokasi proyek pembangunan. Nona,
Jawab Bima dengan senyum tenang yang terlalu dipaksakan. Saya baru saja meninjau lokasi pembangunan rumah rakyat kemarin malam. Tempatnya cukup berlumpur. Risa mengangguk. Namun matanya menyiratkan ketidakpercayaan. Tentu saja. Tentu saja. Kalau begitu, saya permisi. Tapi saya akan terus mencari tahu, Pak. Publik berhak mengetahui kebenaran. Sekecil apapun itu. Setelah Risa pergi, Bima segera mengunci pintu lagi. Dia terduduk lemas di kursinya, menghela napas panjang, seolah baru saja lolos dari jurang yang sangat dalam. "Laras, kau menyelamatkanku," katanya, meraih tanganku. "Kau adalah pengalih perhatian terbaik yang pernah kumiliki. Tapi kita tidak bisa begini terus, Mas." Bisikku penuh emosi. Dia mencurigai kontras antara dirimu dan jejak kakimu. Dia mencurigai keberadaanku. Aku harus berhenti. Aku tidak bisa mengambil risiko kariermu hancur hanya karena seorang cleaning service. Bima menggeleng. "Tidak. Pekerjaanmu adalah alibi terbaik kita. Siapa yang akan percaya bahwa Menteri Bima menikahi Laras, si tukang pel istana? Itu terlalu gila bagi media. Kita hanya perlu lebih rapi." Kami menghabiskan sisa waktu itu merumuskan aturan darurat baru. Tidak ada kontak mata. Tidak ada senyum tersembunyi. Dan aku harus membuang semua barang yang mungkin menghubungkanku dengannya sebelum masuk ke istana. Sore harinya, saat aku berjalan keluar dari istana, menenteng tas plastik berisi bekal makan siangku, aku melihat Risa sedang berbicara serius di ponsel di seberang gerbang. Dia tidak melihatku. Tapi aku mendengar sedikit percakapannya. "Ya, betul, Pak. Saya yakin Menteri Bima menyembunyikan pernikahannya. Petunjuknya bukan pada istrinya yang mewah, tapi pada kontras yang mencurigakan. Saya akan mencari tahu siapa saja yang bekerja di istana dan memiliki koneksi dengan daerah pemukiman padat di luar kota. Aku akan mulai dari daftar nama cleaning service." Dunia terasa berhenti berputar. Risa akan memeriksa daftar namaku. Nama asliku, Laras, terancam terbongkar. Aku bergegas berjalan. Jantungku berdetak seiring langkah kakiku. Aku harus sampai di rumah sebelum Bima merapikan setiap sudut rumah kontrakan kami dan menghapus semua jejak bahwa kami pernah ada di sana. Karena aku tahu Risa akan datang, bukan untuk mencari Menteri Bima, tapi untuk mencari aku. Aku tiba di kontrakan kecilku dengan napas terengah-engah. Bau masakan sisa semalam masih terasa. Di sana, di meja makan, tergeletak sebuah catatan kecil dengan lambang kementerian. Tulisan tangan Bima, berisi ucapan manis untukku. Fatal. Itu adalah bukti paling kuat. Dengan tangan gemetar, aku merobek catatan itu menjadi serpihan kecil, lalu membakarnya di wastafel. Aku segera menyingkirkan bingkai foto kecil kami yang kami semarkan di antara buku-buku. Setelah itu, aku mengunci semua laci. Tepat saat aku selesai menyeka sisa abu di wastafel, sebuah mobil hitam mencurigakan berhenti di ujung gang. Bukan mobil dinas, melainkan mobil biasa. Aku mengintip dari tirai jendela yang sedikit robek. Di depan pagar rumahku berdiri seorang wanita. Rambutnya diikat rapi, tatapannya tajam, dan di tangannya ia memegang sebuah buku catatan kecil. Itu Risa. Dia tidak mengetuk, dia hanya berdiri di sana. Mengamati, aku bisa merasakan tatapannya menembus dinding kayu kontrakan. Dia membandingkan alamat di buku catatannya dengan nomor rumah di depannya. Aku menahan napas, rasanya seperti bersembunyi di dalam lemari saat badai datang. Beberapa saat kemudian, Risa berbalik, berjalan ke arah seorang tukang warung kopi di pinggir jalan. Aku bisa melihat gerakan bibirnya. Dia pasti bertanya tentang pasangan muda yang tinggal di rumah ini. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Aku harus keluar dari sini, tapi aku tidak boleh terlihat panik. Aku mengambil tas kerjaku, mengenakan jaket usang, dan dengan langkah santai yang dibuat-buat, aku membuka pintu dan berjalan keluar. Saat aku melewatinya, Risa kembali dari warung,
Matanya bertemu denganku. "Permisi, Mbak." Sapanya ramah, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Aku mencari Pak Bima. Apakah dia tinggal di sini? Aku menatapnya dengan ekspresi bingung dan polos. Akting terbaik dalam hidupku. "Pak Bima?" tanyaku. Berpura-pura berpikir keras. "Oh, Pak Bima, sepertinya tidak ada nama itu di sini. Di sini hanya ada saya, Laras, dan ibu-ibu penjual nasi uduk di sebelah." "Bukan Pak Bima," desak Risa, "tapi Menteri Bima. Menteri Pembangunan." Aku tertawa renyah. Tawa yang kupaksa keluar dari kerongkonganku yang tercekat. "Menteri? Menteri? Astaga. Nona, menteri tinggal di rumah kontrakan seperti ini? Mungkin Anda salah alamat. Maaf. Saya harus segera pergi bekerja." Aku segera melangkah menjauh, berdoa agar dia percaya. Namun, saat aku sudah berjalan sekitar 10 meter, Risa berteriak, "Tunggu, Mbak Laras." Aku berhenti. Jantungku kembali mencelos. "Sepatu bututmu itu, ada lumpur kemerahan yang sama persis dengan yang ada di sepatu Menteri Bima pagi ini. Dan aku melihat namamu di daftar pegawai cleaning service istana." Risa kini berjalan mendekat. Suaranya berubah penuh kemenangan. "Aku tidak mencari istrimu yang mewah, Pak Menteri. Aku mencari keterbalikan dunia ini. Aku mencari Laras, si tukang pel yang ternyata adalah Nyonya Bima." Aku terdiam. Semua kepura-puraanku runtuh. Risa telah menggenggam kebenaran. Aku hanya bisa menatapnya dengan air mata yang mulai menggenang. "Kenapa kalian melakukan ini?" tanya Risa. Tidak lagi terdengar seperti reporter, melainkan seperti manusia yang bingung. Tiba-tiba, dari arah belakang Risa, lampu mobil bersinar terang. Mobil sedan hitam, Bima, berhenti mendadak. Bima keluar. Wajahnya penuh kekhawatiran. Dia pasti merasa ada yang tidak beres dan langsung menyusulku. "Laras, masuk mobil!" perintah Bima dengan suara keras. Tidak lagi peduli dengan formalitas atau pengawalan. Risa hanya tersenyum. "Terlambat, Pak Menteri. Aku sudah mendapatkan konfirmasi langsung. Ini adalah titik balik yang berbahaya. Rahasia kami bukan lagi terancam, melainkan terekspos. Aku harus memilih. Sebelum aku sempat bergerak, Bima sudah berdiri di antara aku dan Risa. Dia memancarkan aura seorang menteri, meski hanya berdiri di gang sempit yang bau sampah. "Nona Risa," suara Bima terdengar dingin dan berwibawa. "Anda telah melanggar batas privasi saya. Saya minta Anda menyerahkan semua rekaman dan foto yang Anda miliki." Risa menyilangkan tangan di depan dada, tersenyum sinis. "Anda tahu, saya tidak akan melakukannya, Pak Menteri. Ini adalah skup terbesar tahun ini. Menteri Pembangunan menikahi cleaning service istana. Kontras yang dramatis. Rakyat pasti akan menyukainya atau membenci Anda karena menyembunyikannya." "Kami tidak menyembunyikan," kataku, melangkah maju. "Kami hanya melindungi kebahagiaan kami." Risa menatapku dengan tatapan sedikit melunak, seolah ada sedikit empati di sana. Melindungi? Pelindungi? Atau takut karier politiknya hancur karena menikahi wanita dari kalangan biasa yang setiap hari membersihkan kantornya? Kata-kata Risa menusukku. Aku menunduk, merasa sangat kecil. Bima segera menggenggam tanganku erat. "Cukup, kami tidak akan membiarkan Anda merusak hidup kami. Nona Risa, berapa harga yang Anda inginkan untuk bungkam?" Risa mendengus. "Saya bukan pemeras, Pak Menteri. Saya seorang jurnalis. Saya tidak butuh uang Anda. Yang saya butuhkan adalah kebenaran. Saya akan mempublikasikan ini." Kecuali dia menghentikan kalimatnya, menciptakan keheningan yang menyesakkan di antara kami bertiga. "Kecuali apa?" tanya Bima mendesak. "Kecuali Anda mau memberikan saya wawancara eksklusif? Dengan syarat, Anda berdua harus muncul bersama. Ceritakan pada publik mengapa kalian menyembunyikannya dan bagaimana kisah cinta yang melampaui jurang sosial ini
bisa terjadi. Biarkan cerita ini menjadi inspirasi, bukan aib. Aku terkejut. Risa tidak ingin menghancurkan kami. Dia ingin menjual kisah kami. Bima tampak ragu-ragu. Muncul ke publik berarti mengguncang istana, mengguncang kabinet, dan membahayakan seluruh kredibilitasnya sebagai menteri. Aku akan memberimu waktu 24 jam untuk memutuskan. Pak Menteri, kata Risa, berjalan kembali ke mobilnya. Jika dalam 24 jam saya tidak mendengar kabar, kisah skandal cleaning service ini akan menjadi berita utama di seluruh media. Dan itu tidak akan terdengar seromantis tawaran saya. Setelah mobil Risa menghilang, Bima dan aku hanya berdiri terpaku di sana. Kita tidak punya pilihan. Laras, Bima akhirnya berbisik. Suaranya dipenuhi frustrasi. Kalau kita diam, Risa akan mempublikasikan artikel yang menghancurkan. Kalau kita muncul, kita harus menghadapi badai yang jauh lebih besar. Aku memeluk Bima. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang berkejaran. Mas, aku tidak takut menghadapi publik, aku hanya takut aku akan merusak apa yang sudah kau bangun dengan susah payah. Kamu tidak merusak. Laras, kamu adalah alasan aku membangun semuanya. Balas Bima, matanya penuh cinta, tapi juga keputusasaan. Kami masuk ke dalam mobil, menuju tempat persembunyian kami, meninggalkan kontrakan kecil yang kini terasa seperti jebakan. Laras, kata Bima, menatapku serius. Jika kita memutuskan untuk menghadapi publik, kita harus memiliki cerita yang sangat kuat. Bukan sekadar kisah cinta. Kita harus tunjukkan bahwa perbedaan profesi bukanlah penghalang untuk ketulusan. Kita harus membuat mereka mencintai kita. Saat itu, aku tahu keputusan ini akan mengubah segalanya. Kami harus memilih untuk berjuang secara terbuka atau kalah dalam keheningan. Dan aku tidak akan membiarkan Bima kalah. Malam itu, di dalam rumah persembunyian kami yang mewah jauh lebih nyaman daripada kontrakan. Namun terasa lebih dingin. Bima berjalan mondar-mandir, memegang ponselnya seolah itu adalah bom waktu. Jika kita menerima tawaran wawancara Risa, ucap Bima, suaranya pelan dan penuh keraguan. Besok pagi, semua surat kabar akan memajang fotomu, Laras. Bukan sebagai ibu menteri yang anggun, tapi sebagai mantan cleaning service istana yang berhasil menjebak pejabat. Aku duduk di sofa, menatap perapian yang menyala. Dan jika kita menolak, balasku, dia akan menulis bahwa kau memanfaatkan dan menyembunyikan seorang wanita demi kekuasaan. Dia akan melukiskan kisah kita sebagai sebuah skandal, bukan cinta. Isu ini bisa membuatku dicopot, Laras. Lawan-lawan politikku akan menggunakan ini untuk mendiskreditkanku. Mereka akan bilang, seorang menteri yang tidak jujur pada status pernikahannya, bagaimana bisa dipercaya mengurus uang rakyat? Bima terdengar sangat frustrasi. Aku bangkit, berjalan mendekatinya, dan memegang tangannya. Tangan seorang menteri yang memegang nasib jutaan rakyat kini terasa dingin dan gemetar di genggamanku. Mas, kataku, memandang matanya dalam-dalam. Aku tahu risikonya, aku tahu. Tapi, Mas Bima, lihat aku. Aku tidak pernah malu menjadi cleaning service. Aku bekerja dengan keringatku sendiri. Aku membersihkan lantai yang kau injak. Aku menjaga kerapian ruang kerjamu. Itu adalah pekerjaan yang mulia. Air mataku menetes. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada stigma sosial yang begitu kejam. Jika kita memilih bersembunyi, Mas, kita membiarkan mereka menang. Kita membiarkan mereka bilang bahwa pekerjaan cleaning service adalah sebuah aib yang harus disembunyikan dari dunia politik. Aku tidak mau itu. Aku tidak mau merasa malu menikahimu. Bima menatapku. Tatapan itu perlahan berubah. Dari rasa takut menjadi tekad yang membara. Kamu benar, bisiknya, mencium keningku. Kamu tidak pernah menyembunyikan pekerjaanmu. Akulah yang pengecut. Laras,
Aku takut pada stigma mereka. Aku takut kehilangan jabatanku. Tapi, jabatan itu tidak berarti apa-apa tanpa kamu. Dia mengambil ponselnya. Dan aku tahu apa yang akan dia lakukan. Aku akan menghubungi Risa, kata Bima. Suaranya kini kembali tegas. Kita akan terima tawarannya. Kita akan berikan wawancara eksklusif. Dan kita akan kontrol narasi ini. Kita akan tunjukkan pada mereka bahwa cinta sejati tidak mengenal seragam dinas ataupun seragam kerja. Tepat pukul 11 malam, Bima menghubungi Risa. Aku mendengarkan setiap kata. Bima menyetujui wawancara dengan satu syarat. Risa harus menjamin bahwa artikel yang diterbitkan fokus pada isu sosial dan ketulusan cinta, bukan sekadar skandal atau serangan politik. Risa, yang terdengar gembira, menyetujuinya. Saya pastikan, Pak Menteri, ini akan menjadi kisah paling jujur dan mengharukan yang pernah saya tulis. Panggilan berakhir. Bima memelukku erat. Pelukan yang syarat akan janji dan juga ketakutan akan masa depan. Bersiap sayang, katanya. Besok, dunia akan tahu siapa Laras. Dan setelah itu, badai sesungguhnya akan dimulai. Aku mengangguk, bersandar di bahunya. Aku tahu, dengan keputusan ini, kami telah melewati garis tipis antara rahasia dan publik. Kami memilih untuk berjuang. Dan kini, aku harus menetapkan tujuanku. Menjaga citra dan karier Bima di tengah guncangan opini publik yang pasti akan datang. Bersiap, sayang, katanya. Besok, dunia akan tahu siapa Laras. Dan setelah itu, badai sesungguhnya akan dimulai. Pagi itu, tidak ada matahari yang terasa hangat. Hanya ada kilauan layar ponsel dan tablet di rumah persembunyian kami, memancarkan berita utama yang merobek keheningan. Judul utama headline, Menteri Bima nikahi cleaning service istana. Kisah cinta sejati atau trik politik murahan? Wawancara eksklusif kami dengan Risa sudah terbit. Foto kami berdua terpampang jelas. Bima dengan jas formal dan aku, Laras, mengenakan pakaian sederhana, tersenyum dengan mata sedikit sembab. Dalam hitungan jam, media sosial pecah. Opini publik terbelah tajam, menciptakan badai yang jauh lebih besar daripada yang kami bayangkan. Reaksi publik online. Tim romantis, ratusan ribu orang memuji Bima. Mereka menganggap ini adalah bukti bahwa pejabat masih punya hati, bahwa cinta bisa melampaui kelas sosial. Komentar positif bertebaran. Laras adalah Cinderella yang sesungguhnya. Dan salut, Pak Menteri. Tim skeptis hater. Bagian ini jauh lebih ganas. Mereka meragukan ketulusanku. Mustahil. Pasti Laras menggunakan santet atau jebakan. Dia hanya mengincar harta menteri. Bahkan, ada yang menjuluki diriku Selintah istana. Aku membaca setiap komentar. Dan meskipun aku berusaha keras untuk tegar, rasa sakit itu menusuk. Terutama ketika aku melihat foto diriku saat mengenakan seragam cleaning service istana yang diambil secara diam-diam dan diunggah oleh pihak tak dikenal. Menjadi bahan ejekan. Jangan dibaca lagi, Laras, kata Bima, menarik ponsel dari tanganku. Wajahnya terlihat lelah. Tapi matanya dipenuhi kemarahan yang membara karena perlakuan buruk publik terhadapku. Mereka tidak tahu, Mas, bisikku. Air mata tak terbendung. Mereka tidak tahu betapa susahnya kita menjaga ini. Mereka pikir ini cuma sandiwara. Di istana, situasinya lebih genting. Bima dipanggil mendadak oleh presiden. Sementara aku harus mengambil keputusan penting. Aku harus kembali bekerja, Mas, kataku pada Bima. Apa? Bima terkejut. Laras? Tidak, kamu harus bersembunyi dulu. Bagaimana kalau ada jurnalis yang mencegatmu di gerbang istana? Atau lebih buruk, bagaimana kalau rekan-rekan kerjamu di sana
Justru itu, Mas, potongku tegas. Jika aku bersembunyi, aku membenarkan tuduhan mereka bahwa aku malu dengan pekerjaanku dan bahwa aku benar-benar penjebak yang takut tampil. Aku harus menunjukkan kepada mereka bahwa Laras yang mencintai Bima adalah Laras, cleaning service istana yang jujur. Tekadku sudah bulat. Tujuanku kini adalah menjaga kehormatan diriku dan nama Bima dengan terus melakukan pekerjaan yang dicibir publik itu. Aku kembali ke istana tepat pukul 5 subuh dengan seragam navy blue dan sepatu bututku. Saat aku melangkah ke ruang loker, keheningan menyambutku. Biasanya penuh canda tawa. Pagi ini, ruangan itu sepi. Semua mata tertuju padaku. Bukan lagi tatapan sesama rekan kerja, melainkan tatapan ingin tahu, iri, dan ada pula yang menghakimi seorang supervisor, Butina, yang selama ini sangat baik padaku, berjalan mendekat. Wajahnya kaku. Laras, katanya. Suaranya pelan tapi menusuk. Kau tidak memberitahu kami? Kau, istri menteri, kenapa kau masih di sini? Aku menatapnya lurus. Karena aku mencintai pekerjaan ini, Butina, dan pekerjaan ini tidak membuatku lebih rendah dari siapapun. Aku di sini untuk membersihkan. Seperti biasa, saat aku mengambil kain pelku, salah satu rekan kerjaku, Mira, mendadak menjauhkan tempat sampahnya dariku. Jangan sentuh punya kami, Laras, kata Mira sinis. Kami tidak mau dibilang, kami ikat-ikatan menjilat menteri. Kata-kata itu membuatku sakit. Tapi aku menarik napas. Aku tidak boleh terpancing emosi. Aku di sini untuk bekerja. Mira, jawabku, tenang. Namun, di tengah-tengah ketegangan itu, aku melihat sepasang mata mengamatiku dari kejauhan seorang pejabat senior di Kementerian Sekretariat Negara, Bapak Hadi, yang dikenal sebagai rival politik terberat Bima. Tatapan Bapak Hadi itu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan senyum tipis penuh kemenangan. Dia pasti akan menggunakan keberadaanku, si cleaning service yang tiba-tiba terkenal, sebagai senjata baru untuk menjatuhkan Bima. Aku tahu, mulai hari ini, setiap gerakan kain pelku, setiap sapuanku akan diawasi. Aku sudah jadi target, terutama oleh Bapak Hadi, pejabat senior yang terkenal dingin, yang pasti melihatku sebagai titik lemah. Bima, pekerjaan pagi itu terasa 10 kali lebih berat, bukan karena lantai yang lebih kotor, tapi karena beban tatapan di punggungku. Aku bisa merasakan rekan kerjaku, terutama Mira, berbisik-bisik setiap kali aku lewat. Lihat dia, sekarang sudah terkenal, tapi masih saja memegang sapu. Bisik Mira, cukup keras agar aku mendengarnya. Aku mengabaikannya. Fokusku adalah pada tujuanku. Membuktikan bahwa aku berhak berada di istana, baik sebagai Laras, si pekerja keras, maupun sebagai istri Bima. Aku mendapatkan tugas membersihkan Aula Garuda, ruangan paling krusial yang digunakan untuk konferensi pers besar. Jendela-jendela di sana setinggi langit-langit, harus kinclong sempurna. Saat aku sedang memanjat tangga kecil untuk mengelap kaca di sudut tertinggi, Bapak Hadi masuk. Ia tidak datang sendirian. Di belakangnya, ada seorang reporter dari media oposisi bukan, Risa yang siap dengan kamera. Selamat pagi Laras, sapa Bapak Hadi dengan senyum yang terlalu ramah. Senyum yang membuatku merinding. Rajin sekali. Saya dengar pekerjaan ini cukup melelahkan. Apalagi bagi seorang tokoh publik seperti Anda sekarang. Aku turun dari tangga, memaksakan senyum sopan. Selamat pagi, Bapak. Pekerjaan mulia? Tidak ada yang melelahkan, Pak. Bapak Hadi mengabaikan jawabanku. Dia berjalan ke dekat salah satu jendela yang baru saja kuelap. Dia mengarahkan jari telunjuknya, membiarkannya menyentuh kaca, lalu mengangkatnya. Gumamnya, menggelengkan kepala. Saya lihat ada jejak sidik jari di sini. Laras, sedikit noda buram.
Apakah ini standar kualitas seorang cleaning service istana yang juga seorang ibu menteri? Ini memalukan. Noda itu kecil sekali, nyaris tidak terlihat. Tapi Bapak Hadi telah menemukan celah. Reporter itu segera membidik foto jari Bapak Hadi yang menunjuk noda tersebut. "Saya minta maaf, Bapak," kataku. Mencoba menjaga suaraku tetap tenang. "Saya akan perbaiki segera." "Anda harusnya lebih teliti, Laras," kata Bapak Hadi. Nadanya berubah mengancam. "Bagaimana mungkin suami Anda, seorang menteri yang selalu menuntut kesempurnaan, bisa mentoleransi kinerja seperti ini, bahkan dari istrinya sendiri?" Ia jelas-jelas mencoba menciptakan narasi bahwa aku adalah beban, bukan dukungan bagi Bima. Saat Bapak Hadi hendak pergi, aku memberanikan diri. "Bapak Hadi," kataku, membuat ia berhenti. "Mas Bima mencintai saya, bukan karena saya sempurna membersihkan kaca, Pak. Dia mencintai saya karena kejujuran dan ketulusan. Dan saya berjanji, mulai hari ini, tidak akan ada satu noda pun yang luput dari pengawasan saya di istana ini." Bapak Hadi hanya tersenyum mengejek. "Kita lihat saja, Laras. Kesempatan kedua tidak ada dalam politik." Keesokan harinya, artikel tentang noda di jendela istana terbit. Judulnya provokatif. "Istri Menteri gagal membersihkan jendela. Apakah ini bukti kinerja Menteri Bima ikut tercemar?" Bima, yang saat itu sedang rapat krusial di luar kota, langsung meneleponku. Suaranya terdengar cemas. "Laras, kenapa Bapak Hadi bertindak sekejam ini? Kamu harus hati-hati. Ini bukan lagi soal kebersihan. Ini adalah perangkap politik. Dia ingin kamu membuat kesalahan fatal agar aku didiskreditkan." Aku meyakinkan Bima bahwa aku baik-baik saja. Tapi di lubuk hati, aku tahu dia benar. Aku telah memasuki sebuah permainan yang jauh lebih rumit daripada sekadar pekerjaan membersihkan. Saat itu juga, aku menetapkan rencana baru. Aku harus mengubah diriku menjadi pekerja cleaning service terbaik, tersingkat, dan tak bercela yang pernah dimiliki istana. Aku harus membuktikan kepada Bapak Hadi dan semua orang sinis di sana bahwa cinta antara seorang menteri dan cleaning service adalah cinta yang dilandasi oleh integritas dan kerja keras. Dan untuk itu, aku butuh bantuan. Aku sadar, aku tidak bisa lagi mengandalkan cara kerja lamaku. Jika aku ingin mengalahkan intrik politik Bapak Hadi, aku harus menjadi ahli yang tak tersentuh. Aku harus meminta bantuan dari orang yang paling tahu seluk-beluk kebersihan istana dan standar kesempurnaan, Bu Tina, supervisor cleaning service yang selalu ketat dan belakangan bersikap dingin padaku. Sore itu, setelah jam kerja selesai, aku menunggu Bu Tina di ruang loker yang sepi. "Bu Tina," sapaku pelan. "Bolehkah saya bicara sebentar?" Bu Tina memandangku dengan ekspresi lelah. "Kau mau bicara apa, Laras? Sudah jelas kau bukan lagi bagian dari kami. Kau sekarang Nyonya Bima. Kenapa kau masih di sini, membuat kami semua diawasi?" Kata-katanya sungguh menyakitkan. Tapi aku tahu amarahnya berakar dari rasa terancam. "Bu Tina, saya mengerti kemarahan ibu," kataku, menatap matanya. "Tapi saya di sini bukan untuk mencuri sorotan. Saya di sini karena Bapak Hadi sedang menggunakan saya dan pekerjaan saya untuk menyerang Bima. Jika saya gagal, Bima didiskreditkan. Jika Bima didiskreditkan, nama baik seluruh tim kita juga ikut tercemar." Aku melangkah, mendekat. "Saya tahu, Ibu sangat bangga dengan standar kebersihan istana. Ibu selalu bilang, pekerjaan kita adalah wajah negara. Sekarang, Bapak Hadi bilang, saya meninggalkan jejak. Saya ingin Ibu melatih saya. Ajari saya semua rahasia, semua trik. Bagaimana menjadi cleaning service yang benar-benar sempurna dan tak bisa dicela." Bu Tina terdiam lama. Dia melihat kejujuran dan keputusasaan di mataku. "Kau serius?" tanyanya. Suaranya melembut sedikit. "Kau istri menteri dan kau minta diajari cara menggosok?" "Saya adalah Laras, cleaning service
yang mencintai pekerjaannya. Jawabku tegas. Dan saya tidak akan membiarkan jabatan suami saya merendahkan martabat pekerjaan ini. Saya ingin tunjukkan pada semua orang, termasuk Bapak Hadi, bahwa istri menteri ini adalah wanita yang tangguh dan profesional. Bu Tina menghela napas panjang. Ada senyum tipis, nyaris tak terlihat di sudut bibirnya. Dia akhirnya mengangguk. Baik, katanya. Nadanya kembali ke mode supervisor yang keras. Mulai besok subuh, 1 jam sebelum shift resmimu. Tidak ada ponsel, tidak ada makeup mahal. Hanya kau, aku, dan peralatan kebersihan. Aku akan mengajarimu teknik jejak angin. Membersihkan tanpa meninggalkan setitik pun jejak napas atau debu. Sejak hari itu, rutinitasku berubah drastis. Saat rekan-rekan kerja yang lain baru datang, aku sudah menyelesaikan latihan keras dengan Bu Tina. Dia benar-benar disiplin. Gosok lantai marmer itu harus bisa memantulkan wajahmu Laras. Laci itu jangan hanya membersihkan permukaannya, bersihkan juga celah di balik gagangnya. Aku bekerja lebih keras dari yang pernah kubayangkan. Aku mempelajari setiap sudut istana, setiap jenis noda, dan cara menghilangkan bau tak sedap tanpa meninggalkan aroma kimiawi. Aku menjadi mesin kebersihan yang nyaris sempurna. Sementara itu, Bapak Hadi semakin intensif mengawasiku. Dia sering kebetulan lewat di area kerjaku, membawa pejabat lain, dan menguji hasil kerjaku secara langsung. Namun, setiap kali dia mencoba mencari kesalahan, nihil, kaca, dan perabotan yang kubersihkan selalu sempurna. Suatu pagi, saat Bapak Hadi masuk ke ruang rapat, dia melihat Bu Tina dan aku sedang menyemprotkan pewangi ruangan. Bu Tina, kata Bapak Hadi dingin, pekerjaan cleaning service ini sangat rawan, terutama di masa sekarang. Kita tidak bisa membiarkan ada celah. Saya minta, setiap hari, sebelum ruangan VIP digunakan, harus ada laporan tertulis yang memastikan bahwa tidak ada benda asing mencurigakan yang ditinggalkan oleh petugas. Aku tahu maksudnya. Dia tidak mencari noda. Dia mencari bukti perselingkuhan, amplop suap, atau dokumen rahasia yang mungkin kutinggalkan untuk Bima. Dia mengubah permainan dari kebersihan menjadi mata-mata. Ini adalah jebakan berbahaya yang membuatku harus menetapkan tujuan yang lebih besar. Aku tidak hanya harus bersih dari noda fisik, tapi juga bersih dari tuduhan intrik politik. Pagi itu, aku dan Bu Tina sedang melakukan pembersihan terakhir di ruang konferensi meja bundar. Tempat rapat krusial antara Bima dan delegasi asing akan berlangsung. Aku memeriksa setiap kursi, setiap meja, bahkan melipat tirai dengan presisi militer. Ingat Laras, ini adalah area sensitif, bisik Bu Tina. Jebakan Bapak Hadi bukan pada debu lagi. Mereka mencari hal yang jauh lebih besar. Aku mengangguk. Tangan yang memegang penyedot debu terasa berat. Aku harus sangat berhati-hati. Aku bahkan mengenakan sarung tangan ganda agar sidik jariku tidak menempel pada benda-benda penting. Saat aku menyedot debu di bawah meja pimpinan, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah karpet tebal, tepat di tempat duduk yang akan diduduki Bima, tersembunyi sebuah amplop merah yang sangat tipis dan terlipat rapi. Jantungku langsung berdebar kencang. Itu bukan benda yang seharusnya ada di sana. Ini pasti perangkap. Aku segera mengambil amplop itu. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan Bima, bukan tulisan tangan aslinya, tapi tiruan yang buruk. Laras, segera temui aku di lokasi X jam 10 malam ini. Bawa dokumen rahasia Y. Ini penting untuk keberhasilan kita. Jelas sekali. Ini adalah dokumen palsu yang meniru komunikasi rahasia kami. Tujuan Bapak Hadi. Aku, sebagai istri Bima, akan tergoda untuk mengambil atau menghancurkan amplop itu. Jika aku mengambilnya, ia akan menuduhku mencuri rahasia negara untuk Bima. Jika aku menghancurkannya, ia akan menuduhku menghancurkan bukti kejahatan Bima. Bu Tina,
yang melihat ekspresi wajahku, mendekat. "Apa itu?" "Jebakan," bisikku, menunjukkan amplop itu. "Bapak Hadi pasti menaruhnya setelah kita bersihkan semalam. Berharap aku akan menyembunyikannya atau membawanya ke Bima." Tiba-tiba, pintu terbuka. Masuklah Bapak Hadi, diikuti oleh seorang ajudan yang membawa tablet yang kutebak sedang merekam secara diam-diam. "Selamat pagi, Laras." "Butina," sapa Bapak Hadi dengan senyum penuh perhitungan. "Apakah area sudah steril?" "Saya meminta ajudan saya memeriksa. Demi keamanan nasional." "Tentu saja, situasi ini adalah jebakan waktu nyata. Aku memiliki waktu kurang dari 5 detik untuk bertindak sebelum ajudannya mencapai meja itu." Aku menarik napas, membuat keputusan paling berani dan sulit dalam hidupku. "Area sudah bersih, Bapak," seruku dengan suara lantang, sengaja menarik perhatian Bapak Hadi. Saat Bapak Hadi melangkah maju untuk bertanya, aku melakukan hal yang tak terduga. Aku mengambil amplop merah itu, dan dengan tangan gemetar, aku meletakkannya kembali, tepat di bawah karpet tempat aku menemukannya. Lalu, aku menunjuk ke arahnya. "Tapi tunggu, Bapak," kataku, menunjukkan sedikit kepanikan yang jujur. "Tadi saya merasa ada yang aneh. Sepertinya ada benda asing yang mencurigakan di sini." Aku berlutut, berpura-pura baru menemukannya, dan mengambil amplop itu kembali, memperlihatkannya kepada Bapak Hadi. "Bapak Hadi, lihat, ada amplop di bawah karpet. Saya tidak tahu ini milik siapa, tapi ini berbahaya jika sampai ketahuan delegasi asing." Wajah Bapak Hadi seketika pucat. Rencananya terbongkar oleh aksiku. Dia mengira aku akan menyembunyikannya. "Apa itu?" tanya Bapak Hadi, berusaha terdengar tenang. "Saya tidak tahu, Bapak," kataku, lalu menyerahkan amplop itu kepada Butina sebagai saksi yang netral. "Butina, tolong laporkan temuan ini ke keamanan, dan pastikan amplop ini diserahkan kepada Bima, karena ada tulisan tangan yang mirip dengannya. Tapi jangan dibuka, biarkan Bima yang menjelaskannya." Dengan membiarkan Bima yang menjelaskan, aku secara otomatis membersihkan namaku dari tuduhan mata-mata. Aku mengubah jebakan politik menjadi bukti integritas Laras. Bapak Hadi hanya bisa menatapku dengan mata penuh kekalahan, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Butina dan ajudan perekamnya. Namun, di sore hari, Bima meneleponku. Dia marah, bukan padaku, tapi pada situasi itu. Amplop itu adalah puncaknya. "Laras, aku harus membersihkan nama kita." Bapak Hadi akan memutarbalikkan fakta, mengatakan aku sengaja menaruhnya untuk menjebakmu. Ini terlalu berbahaya. Bima kini dihadapkan pada dilema baru. Ia harus membersihkan nama kami, tapi cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengorbankan sebagian privasinya. Kita tidak bisa membiarkan keraguan publik terus berputar, kata Bima. Aku harus menunjukkan pada mereka bahwa cintaku padamu lebih penting daripada jabatan. Aku harus mengambil langkah ekstrem, Laras. Aku tahu apa yang dia pikirkan, dan itu membuatku takut. Malam itu, istana terasa sangat jauh. Bima duduk di sofa ruang tamu. Wajahnya dilingkupi cahaya lampu yang redup, kepalanya tertunduk, seperti memikul seluruh beban negara. Aku duduk di sampingnya, memegang tangannya yang terasa dingin. "Apa yang kau maksud dengan langkah ekstrem, Mas?" tanyaku pelan. Aku takut mendengarnya. Namun, aku harus tahu. Bima mengangkat kepalanya. Matanya merah, bukan karena lelah, tapi karena dilema yang tak tertahankan. "Aku punya dua pilihan, Laras, dan keduanya sangat menyakitkan." Bima memulai, suaranya parau. "Pilihan pertama, pengunduran diri sementara. Aku bisa mengajukan cuti panjang, atau bahkan mengundurkan diri sementara dari jabatan menteri," jelasnya. "Dengan begitu, aku bisa fokus membersihkan namaku dari intrik politik Bapak Hadi tanpa merusak kabinet. Aku bisa melawan di luar sistem, tanpa dicap menggunakan fasilitas negara."
Pilihan kedua. Pengakuan total dan terbuka. Aku bisa mengadakan konferensi pers mendadak, mengundang seluruh media, termasuk Risa. Aku akan mengakui bahwa aku sudah menikahimu, Laras, dan mengumumkan kepada publik bahwa kau akan berhenti bekerja sebagai cleaning service. Aku tersentak. Aku berhenti? Tapi kenapa, Mas? Karena, Laras, Bima menahan tangisku. Selama kau masih di istana dengan seragam cleaning service, Bapak Hadi akan terus menggunakan itu sebagai simbol kelemahan dan risiko keamanan. Mereka tidak akan berhenti sampai kamu dicopot atau aku jatuh. Jika kamu keluar, mereka kehilangan senjata paling ampuh mereka. Air mataku menetes. Bima rela melepaskan jabatannya pilihan 1, dan aku harus merelakan pekerjaan yang sangat kucintai dan kuperjuangkan martabatnya pilihan 2. Keduanya adalah pengorbanan yang pahit. Aku tidak mau kau mengundurkan diri, Mas, kataku. Kau mencintai pekerjaanmu. Kau adalah menteri yang baik. Aku tidak mau menghancurkan itu. Aku juga tidak mau kamu berhenti, Laras, balas Bima. Aku tahu betapa kerasnya kamu berjuang melawan stigma itu. Kamu bahkan belajar jejak angin demi membuktikan integritasmu. Tapi kita harus memilih, Mas. Waktu kita sempit. Tiba-tiba ponsel Bima berdering. Itu adalah panggilan darurat dari istana. Bima menerima panggilan itu dengan raut wajah tegang. Ia mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika panggilan berakhir, ponsel itu jatuh dari tangannya ke karpet. Ada apa, Mas? Aku mencengkeram lengannya. Wajah Bima tampak pucat pasi. Laras, rapat kabinet mendadak. Atas desakan komite etik yang dipimpin Bapak Hadi, mereka sudah merancang mosi. Mereka akan menuntut peninjauan ulang integritas diriku besok pagi. Berdasarkan tuduhan konflik kepentingan dan potensi kebocoran informasi yang diakibatkan oleh istri seorang cleaning service. Mereka mau menjatuhkanmu besok pagi? Tanyaku. Suaraku nyaris tak terdengar. Bima mengangguk getir. Ya, dan sekarang kita tidak punya waktu lagi. Kita harus memilih. Malam ini, pilihan manapun yang kita ambil, kita akan kehilangan sesuatu yang berharga. Jika aku dipecat, kita kehilangan harapan kita untuk membersihkan nama kita di mata negara. Aku memejamkan mata, memikirkan lantai marmer yang selalu kurawat, cermin-cermin yang selalu kubuat berkilau. Aku memikirkan senyum tulus Butina yang akhirnya mau membantuku. Aku memikirkan rekan-rekan kerjaku yang dayem-dayem menyemangatiku. Aku akan kehilangan mereka. Namun, aku melihat Bima, pria yang berani mencintaiku tanpa memandang status. Pria yang akan menjadi menteri hebat. Mas, kataku. Air mata berlinang. Tapi aku tersenyum. Kita ambil pilihan kedua. Bima menatapku bingung. Maksud, kau akan berhenti? Ya. Jawabku. Air mataku menetes. Aku akan mengadakan konferensi pers itu bersamamu. Aku akan mengumumkan pengunduran diriku dari istana. Biar publik melihat bahwa aku rela melepaskan harga diri dan pekerjaanku demi membuktikan bahwa cintaku padamu lebih tulus daripada intrik politik mereka. Kita korbankan pekerjaanku, tapi kita selamatkan jabatannya dan martabat kita berdua. Bima memelukku erat. Pelukan yang syarat akan terima kasih dan kepedihan yang mendalam. Pengorbanan ini terasa sangat mahal. Hubungi Risa, Mas, bisikku. Katakan padanya, dia akan mendapatkan berita utamanya besok. Malam itu terasa sunyi, suara jam dinding terdengar seperti guntur. Bima telah menghubungi Risa, menyetujui wawancara terbuka dan pengumuman besar. Setelah itu, ia hanya duduk di sampingku. Tangannya tak pernah lepas dari tanganku. Aku merasa sangat bersalah, Laras, kata Bima. Suaranya dipenuhi penyesalan. Aku yang menyeretmu ke dalam dunia ini. Dan sekarang, aku memintamu melepaskan satu-satunya
hal yang membuatmu merasa berharga di tengah semua hinaan itu. Aku mengusap punggung tangannya. Aku tidak melepaskannya, Mas. Aku menukarnya. Aku menukar seragam cleaning serviceku dengan martabat dan keutuhan rumah tangga kita. Pekerjaan itu selalu bisa dicari, Mas. Tapi integritasmu sebagai pemimpin, itu hanya bisa kita pertahankan sekarang. Tiba-tiba, Bima bangkit. Tunggu di sini. Sebentar. Ia menghilang ke kamar kerja dan kembali membawa sebuah kain pel, tuah kain pel yang pernah kupakai di kontrakan kami, yang selalu kubawa ke istana, sebelum akhirnya diganti dengan kain pel standar yang baru. Kain pel itu lusuh, tapi bersih. Bima berlutut di depanku, memegang kain pel itu dengan kedua tangannya, seolah memegang medali kehormatan. Laras, aku minta maaf, katanya, matanya berkaca-kaca. Aku minta maaf, karena aku tidak bisa membuatmu bangga dengan pekerjaanmu di hadapan semua orang. Kain pel ini adalah saksi bisu betapa kerasnya kau bekerja, betapa tulusnya cintamu. Ia meletakkan kain pel itu di atas pangkuanku, lalu mencium tanganku. Tindakan seorang menteri berlutut di hadapan istrinya, yang seorang cleaning service itu, membuat hatiku luluh. Besok, lanjut Bima, kau akan mengumumkan pengunduran dirimu. Tapi aku berjanji, ini bukan akhir. Aku akan berjuang. Aku akan membuktikan bahwa keputusanmu ini adalah pengorbanan suci, bukan kekalahan. Aku tersenyum, meski air mataku menetes di kain pel itu. Kita hadapi bersama, Mas. Di sudut kota lain, Risa sedang menyusun pertanyaan untuk konferensi pers besok. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Itu adalah Butina Supervisor Cleaning Service, Nona Risa. Suara Butina di telepon terdengar mendesak. Saya tahu besok Anda akan mewawancarai Laras. Tolong, ada satu hal yang harus Anda tanyakan padanya. Ini bukan tentang politik, ini tentang harga diri pekerja. Butina kemudian menceritakan detail perjuangan Laras. Bagaimana ia kembali bekerja dengan segenap hati setelah beritanya viral. Bagaimana ia berlatih keras untuk menjadi tak bercela. Dan bagaimana ia berhasil menggagalkan jebakan amplop merah Bapak Hadi. Tolong, pinta Butina, jadikan wawancara ini bukan tentang kejatuhan seorang cleaning service, tapi tentang kemenangan integritas seorang istri menteri. Laras berhak mendapatkan itu. Risa terdiam, terharu. Ia menyadari kisah ini jauh lebih besar dari sekadar skup politik. Kembali ke rumah, aku menghabiskan sisa malam itu memandangi kain pel di pangkuanku. Aku sudah siap melepaskannya. Saat fajar menyingsing, Bima dan aku bersiap. Aku mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Pertama kalinya aku tidak mengenakan seragam lusuh untuk pergi ke istana. Kami menuju lokasi konferensi pers di luar ruangan konferensi. Puluhan kamera, mikrofon, dan reporter sudah menunggu dengan atmosfer yang tegang. Bapak Hadi, rival politik Bima, berdiri di samping pintu, menyambut Bima dengan senyum penuh kemenangan palsu. Semoga sukses, Pak Menteri, bisik Bapak Hadi sinis. Saya dengar istri Anda akan membuat pengumuman besar. Saya harap Anda membuat keputusan yang menyelamatkan karier Anda. Bima hanya membalas tatapan sinis itu dengan tatapan penuh tekad. Ia menggenggam tanganku erat saat kami melangkah masuk ke ruangan yang dipenuhi cahaya kamera yang menyilaukan. Aku melihat Risa duduk di barisan depan. Di tangannya, dia memegang sebuah kertas berisi pertanyaan yang telah direvisinya. Aku tahu, ini adalah detik-detik terakhirku sebagai cleaning service istana, dan aku harus menjadikannya momen yang paling bermartabat. Bima dan aku duduk di kursi depan meja konferensi. Di belakang kami terpampang banner besar dengan lambang negara. Di barisan depan, aku melihat Bapak Hadi mengamati dengan ekspresi kemenangan yang tersembunyi. Dan Risa, si reporter investigasi, dengan tatapan yang penuh perhatian. Bima memegang mikrofon. Suaranya terdengar tegas, namun ada getaran emosional di dalamnya. Selamat siang,
Bapak dan Ibu media, Bima memulai. Saya mengadakan konferensi pers mendadak ini untuk mengakhiri keraguan yang beredar tentang integritas dan kehidupan pribadi saya. Saya akui, saya telah menyembunyikan pernikahan saya dengan wanita yang duduk di sebelah saya ini. Laras, sorot lampu kamera langsung tertuju padaku. Aku menarik napas, mempersiapkan diri. Laras bukanlah seorang pengusaha, bukan pejabat, bukan pula pewaris. Laras adalah wanita yang saya nikahi karena ketulusan hatinya, kejujurannya, dan integritasnya dalam bekerja. Dia adalah seorang petugas cleaning service Istana Negara. Lanjut Bima, mengucapkan kata-kata itu dengan bangga. Ruangan langsung riuh dengan bisikan dan bunyi jepretan kamera yang histeris. Bima memberi isyarat agar keheningan kembali tercipta. Saya tahu keputusan ini kontroversial. Bima melanjutkan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Namun, kami menyembunyikannya bukan karena malu, melainkan karena kami ingin membuktikan bahwa cinta kami tulus, jauh dari sorotan dan intrik. Sayangnya, belakangan ini, integritas kami dipertanyakan dan bahkan diserang secara politik. Oleh karena itu, Bima berhenti sejenak, menatapku, matanya memohon maaf untuk melindungi tugas saya sebagai pelayan negara. Dan untuk membuktikan bahwa tidak ada konflik kepentingan yang diakibatkan oleh Laras. Kami telah mengambil keputusan yang sangat berat. Bima menoleh padaku, memberiku kesempatan untuk berbicara. Aku memegang mikrofon. Tanganku gemetar, tapi suaraku harus kuat. Saya, Laras, dengan bangga berdiri di sini sebagai istri Bapak Menteri Bima, kataku, meluruskan punggungku. Saya bangga dengan pekerjaan saya sebagai cleaning service di istana. Tempat saya melayani negara dengan keringat dan kejujuran. Namun, saya menyadari, di tengah situasi politik yang memanas, pekerjaan saya telah dijadikan senjata untuk menyerang suami saya. Aku menatap lurus ke arah kamera. Oleh karena itu, demi membuktikan bahwa cinta dan dukungan saya tulus, tanpa syarat dan tanpa agenda tersembunyi, saya dengan ini mengumumkan, saya mengundurkan diri efektif hari ini dari pekerjaan saya sebagai cleaning service di Istana Negara. Pengumuman itu menciptakan keheningan yang mencekam. Lalu pecah lagi dengan keriuhan. Di barisan belakang, aku melihat Bapak Hadi terkejut. Dia tidak menyangka aku akan mengambil langkah sebesar ini. Seorang reporter langsung mengajukan pertanyaan. Apakah Anda merasa terpaksa mengorbankan pekerjaan Anda, Ibu Laras? Tiba-tiba, Risa yang selama ini diam mengangkat tangannya. Pak Menteri, saya punya pertanyaan untuk Ibu Laras. Ibu Laras, semalam saya mendapat informasi, apakah benar? Demi membuktikan integritas Anda telah berjuang keras menghadapi perangkap amplop merah yang disengaja diletakkan di ruang rapat untuk menjebak suami Anda? Pertanyaan Risa mengejutkan semua orang, terutama Bapak Hadi yang wajahnya langsung berubah pucat. Bima menatap Risa dengan tatapan penuh terima kasih. Risa telah memenuhi janjinya untuk mengubah narasi. Aku mengangguk. Air mataku tumpah. Iya, benar. Saya menemukan jebakan itu. Dan saya bersyukur, integritas saya sebagai pekerja istana telah menyelamatkan suami saya dari tuduhan jahat. Saya membuktikan kain pel saya tidak pernah membersihkan jejak kebohongan. Bima segera menarikku dalam pelukan hangat di hadapan semua kamera. Pelukan itu bukan hanya dukungan, tapi pengakuan bahwa pengorbananku sangat berarti. Klimaks telah tercapai. Aku telah menyerahkan pekerjaanku untuk menyelamatkan integritas Bima. Namun, sekarang aku harus menghadapi kehidupan baruku sebagai mantan cleaning service yang dihakimi publik. Konferensi pers berakhir. Laras dan Bima keluar dari ruangan bak pahlawan. Namun suasana hati Laras terasa kosong. Bima harus segera menghadiri sidang komite etik yang akan menentukan nasibnya. Tetapi ia menolak pergi
sebelum memastikan Laras baik-baik saja. Kamu harus kuat, sayang, bisik Bima, mencium keningku sebelum pergi. Pengorbananmu tidak akan sia-sia. Aku akan menggunakan keberanianmu sebagai perisai terkuatku di sana. Aku tersenyum tipis, mengantar Bima pergi. Kemudian, aku dibawa pulang ke rumah oleh ajudan Bima. Rumah itu terasa sunyi, begitu sunyi, hingga aku bisa mendengar detak jantungku sendiri yang terasa hampa. Aku berjalan ke kamar, membuka lemariku. Biasanya, di sana tergantung seragam navy blue istana yang siap kugunakan esok hari. Sekarang, yang ada hanya pakaian biasa. Aku mengambil kain pel tua yang diberikan Bima tadi malam. Aku memeluknya erat, mencium bau detergen dan tanah liat yang samar. Inilah yang kulepaskan. Bukan hanya pekerjaan, tapi identitasku, martabat yang kuraih dengan keringatku sendiri. Air mataku kembali menetes. Bukan karena penyesalan, tapi karena perpisahan yang menyakitkan. Tiba-tiba, ponselku berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Halo, sapaku. Ini aku. Laras, terdengar suara perempuan yang familiar, namun ragu-ragu. Ini Mira. Mira, rekan kerja yang paling sinis dan paling sering menyindirku. Ada apa, Mira? Tanyaku, terkejut. Aku minta maaf, kata Mira. Suaranya tercekat. Aku melihat konferensi pers tadi. Aku melihat betapa beraninya kamu. Kami semua di istana kami salah menilaimu. Kami pikir kamu menggunakan Bima, tapi kamu malah melepaskan pekerjaan yang kamu cintai demi dia. Mira terdiam sebentar, lalu melanjutkan. Butina bilang, kamu menolak promosi beberapa bulan lalu karena kamu tidak mau statusmu berubah dan memancing kecurigaan. Kamu benar-benar tulus. Maafkan kami, Laras. Permintaan maaf tak terduga dari orang yang paling sinis itu membuatku semakin terharu. Setidaknya, pengorbananku telah membuka mata rekan-rekanku. Sementara itu, di ruangan sidang komite etik yang mewah, Bima sedang berjuang untuk kariernya. Bapak Hadi, selaku ketua komite, menyerang Bima dengan kejam. Saudara Bima, istri Anda telah mengundurkan diri. Itu adalah bukti bahwa ia adalah masalah. Istri Anda telah menjadi cleaning service selama berbulan-bulan. Anda bisa saja memberinya informasi sensitif di ruang kerja Anda. Bagaimana kami bisa mempercayai integritas Anda? Suasana di ruangan itu tegang. Bima berdiri tegak. Ia tidak gentar. Bapak-bapak komite yang terhormat, istri saya, Laras, adalah petugas cleaning service terbaik yang pernah ada di istana. Dia menolak promosi untuk menjaga status kami tetap aman. Dia bahkan mengorbankan pekerjaan yang dia cintai di hadapan seluruh media demi membuktikan integritas saya dan yang lebih penting, integritas pekerjaannya. Bima kemudian mengeluarkan amplop merah palsu yang ditemukan Laras. Ini adalah jebakan politik yang dirancang oleh seseorang di ruangan ini. Tuan-tuan, kata Bima, menatap tajam ke arah Bapak Hadi. Jebakan ini gagal karena integritas Laras yang tak ternoda. Ia melaporkan penemuan ini, membersihkan namanya, dan secara tidak langsung membersihkan nama saya. Bima mengangkat tangannya, seolah memohon. Saya bertanya pada bapak-bapak, mana yang lebih terhormat? Seorang menteri yang menyembunyikan pernikahan demi menjaga fokus kerja, namun didukung oleh istri yang rela berkorban, atau seorang pejabat yang menggunakan intrik dan kebohongan untuk menjatuhkan saingannya? Ruangan itu hening. Argumen Bima memukul telak, bukan hanya pada integritasnya, tapi pada moralitas komite. Bapak Hadi terlihat gelisah. Rencananya telah hancur total. Bima mengirim pesan singkat padaku, yang kubaca sambil memeluk kain pel itu. Laras, aku memenangkan hati mereka dengan kisah kita. Tunggu aku, sayang, kita berhasil. Aku tersenyum lega. Kemenangan Bima adalah kemenangan atas stigma dan intrik. Pengorbananku terbayar.
Kabar kemenangan Bima di sidang komite etik menyebar cepat. Komite memutuskan tidak ada pelanggaran integritas yang dilakukan Bima dan bahkan mengeluarkan pernyataan yang memuji kejujuran serta pengorbanan Laras. Bapak Hadi, di sisi lain, kini harus menghadapi penyelidikan internal atas isu jebakan yang ia ciptakan. Bima pulang larut malam, disambut oleh pelukanku yang penuh air mata kebahagiaan. Kita berhasil, Mas. Kamu selamat, bisikku. Kita berhasil, sayang. Koreksi Bima sambil memelukku erat. Berkat pengorbananmu, berkat kejujuranmu. Meskipun lega dan bahagia atas kemenangan Bima, aku masih merasakan kekosongan yang dalam. Aku mencoba menjalani peran baru sebagai ibu menteri, menghadiri acara formal, dan memilih gaun-gaun indah. Tapi rasanya hampa. Aku merindukan rutinitas subuhku, bau detergen, dan kepuasan melihat lantai yang bersih sempurna. Suatu sore, saat aku sedang memandangi berita tentang Bima yang kini dipuja publik, aku melihat sekilas liputan tentang kondisi kerja para petugas kebersihan di salah satu rumah sakit daerah. Kondisi mereka memprihatinkan, upah mereka kecil, dan tidak ada tunjangan yang memadai. Pikiranku langsung tercerahkan. Kekosongan ini harus kuisi. Mas Bima, kataku saat Bima masuk ruangan, aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Bima menatapku dengan penuh harapan. Apa, Laras? Kamu mau kembali ke kampus? Atau membuka butik? Aku menggeleng. Tidak. Aku akan menggunakan statusku sebagai mantan cleaning service dan ibu menteri untuk memperjuangkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar kebersihan kaca jendela istana. Apa itu? Sayang, aku akan mendirikan sebuah yayasan advokasi dan peningkatan kesejahteraan pekerja jasa kebersihan dan sosial. Bima terkejut, namun matanya memancarkan kebanggaan. Laras, itu ide yang brilian. Aku ingin mengubah stigma itu, Mas. Aku ingin membuktikan bahwa pekerja seperti kami yang keringatnya menjaga kebersihan dunia harus memiliki martabat dan kesejahteraan yang layak. Aku akan menggunakan ceritaku, cinta cleaning service dan menteri, untuk menarik perhatian publik dan donatur. Aku segera menghubungi Risa. Aku memintanya untuk membuat laporan investigasi mendalam tentang kondisi para pekerja kebersihan di seluruh negeri. Sebagai permulaan kampanye yayasanku, Risa, yang kini menjadi simpatisanku, menyambut ide itu dengan antusias. Minggu depannya, aku tampil lagi di hadapan publik, bukan di konferensi pers, tapi di acara peluncuran yayasanku, disiarkan langsung di televisi. Aku berdiri di atas panggung, mengenakan gaun yang anggun, tetapi di tanganku, aku memegang kain pelusuh yang telah mengantarkanku pada momen ini. Saya berdiri di sini, bukan sebagai ibu menteri, melainkan sebagai Laras, seorang mantan cleaning service. Kataku, suaraku menggelegar penuh semangat. Saya mengorbankan pekerjaan saya untuk menyelamatkan suami saya. Tetapi, pengorbanan itu tidak boleh sia-sia. Aku mengangkat kain pel itu tinggi-tinggi. Kain pel ini adalah simbol integritas dan keringat. Melalui yayasan ini, saya berjanji untuk menjadikan profesi ini terhormat. Saya akan memastikan setiap pekerja kebersihan di luar sana mendapatkan hak yang sama, martabat yang sama, dan dukungan yang sama seperti yang saya dapatkan dari suami saya. Aku melihat Bima di barisan depan. Matanya berkaca-kaca, penuh kebanggaan. Di barisan lain, aku melihat Butina dan bahkan Mira yang datang mengenakan seragam kebanggaan mereka. Mereka tersenyum tulus. Saat aku turun dari panggung, Butina menghampiriku. Laras, katanya, memelukku erat. Kamu tidak gagal sebagai cleaning service. Kamu adalah pahlawan bagi kami semua. Malam itu, saat Bima dan aku kembali ke rumah, aku tahu bahwa kini aku tidak hanya membersihkan noda di lantai, tapi juga noda stigma sosial yang menempel pada pekerja kecil. Peluncuran Yayasan Laras menuai respons positif, namun perjuangan sesungguhnya baru dimulai.
Pendanaan adalah tantangan terbesar. Meskipun Bima adalah seorang menteri, kami harus sangat berhati-hati agar yayasan ini tidak dituduh menggunakan dana atau fasilitas negara. Aku bisa membantumu mencari kontak pengusaha besar, Laras, kata Bima suatu pagi. Tapi aku tidak boleh terlibat langsung. Aku tidak ingin ada konflik of interest. Aku mengerti, Mas. Jawabku, yayasan ini harus murni dari rakyat. Untuk rakyat. Tapi aku butuh bantuanmu dalam satu hal. Regulasi. Aku menjelaskan pada Bima bahwa tujuan utama yayasanku adalah mendesak pemerintah untuk menaikkan standar gaji minimum dan tunjangan kesehatan bagi para pekerja jasa kebersihan di sektor publik dan swasta. Kau memintaku mengubah kebijakan yang aku sendiri buat, Laras. Bima tersenyum kecil. Ini akan menjadi konflik kepentingan yang sesungguhnya. Tapi ini adalah konflik yang benar. Bima setuju untuk membantu di balik layar, mengarahkan jalannya birokrasi, dan memberikan saran etika. Ia memberiku nama-nama pejabat yang harus kuhubungi untuk mengadvokasikan perubahan regulasi, tanpa pernah menekan mereka secara langsung. Sementara itu, Bapak Hadi, meskipun karirnya goyah akibat penyelidikan komite etik, belum menyerah. Ia melihat Yayasan Laras sebagai celah baru untuk menyerang Bima. Suatu hari, aku sedang mengadakan pertemuan dengan beberapa donatur potensial di kantor yayasan yang sederhana. Donatur-donatur itu adalah pengusaha kaya yang bersimpati pada kisahku. Tiba-tiba, seorang pria parubaya yang tampak mencurigakan masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai Tuan Kusuma, seorang pengusaha properti besar. Saya sangat terharu dengan perjuangan Anda, Ibu Laras, kata Tuan Kusuma dengan suara lembut. Saya siap mendonasikan sejumlah dana besar, tanpa syarat, untuk yayasan Anda. Saya ingin membantu para pekerja keras itu. Tawaran itu sangat menggiurkan. Jumlah yang ia sebutkan bisa membuat yayasan ini langsung berjalan lancar. Namun, sesuatu dalam tatapan matanya membuatku curiga. Terima kasih Tuan Kusuma, kataku, mencoba bersikap profesional. Kami akan menerima donasi, tapi kami harus melakukan pemeriksaan latar belakang terlebih dahulu. Oh, tidak perlu repot Bu Menteri, balas Tuan Kusuma menekan kata menteri. Saya jamin, saya bersih. Ambil saja cek ini. Saat Tuan Kusuma menaruh sebuah cek di atas meja, aku teringat nasihat Bima. Selalu curiga pada uang yang datang terlalu mudah. Malamnya, aku meminta Bima untuk menyelidiki Tuan Kusuma secara diam-diam. Bima menggunakan koneksi pribadinya untuk mencari informasi. Beberapa jam kemudian, Bima kembali dengan wajah serius. Tuan Kusuma itu terlibat dalam kasus pemalsuan izin proyek di kementerian lain. Laras, bisik Bima, dia berusaha menjilatku dan mencuci uangnya melalui yayasanmu. Jika kamu menerima donasi itu, besok pagi Bapak Hadi akan menuduhmu menerima suap terselubung dan mengorbankan integritasmu lagi. Aku terkejut. Jebakan Bapak Hadi kini merambat hingga keluar istana, memanfaatkan kebaikan hati para donatur. Aku menatap Bima. Apa yang harus kulakukan, Mas? Aku sangat butuh dana itu. Tapi aku tidak mau mengotori yayasan ini. Bima memegang bahuku. Kamu harus menolaknya, Laras, dan kamu harus membuatnya dramatis. Keesokan harinya, aku kembali bertemu Tuan Kusuma. Di hadapan beberapa media kecil yang sengaja kuundang, aku menolak cek itu. Tuan Kusuma, kataku dengan suara tegas, saya menghargai niat Anda. Namun, yayasan ini didirikan atas dasar integritas yang saya bayar mahal dengan pengorbanan. Kami tidak akan menerima uang dari sumber yang diragukan. Keringat pekerja kebersihan harus dibayar dengan uang bersih. Tuan Kusuma tampak marah, namun tidak bisa berkutik karena ada media di sana. Meskipun yayasanku harus kembali berjuang dari nol untuk pendanaan, aku berhasil membuktikan kepada publik dan kepada Bapak Hadi bahwa martabat pekerja sosial tidak bisa dibeli dengan uang kotor. Aku tahu,
Setiap kemenangan kecil ini menguatkan fondasi cinta kami dan martabat profesi yang kuperjuangkan. 3 bulan berlalu. Laras dan Bima bekerja tak kenal lelah. Bima sibuk dengan tugasnya di kementerian, sementara aku berjuang di jalur legislatif. Aku menggunakan kisahku sebagai senjata. Seorang menteri yang mencintai istrinya, seorang mantan cleaning service, harus mendukung peningkatan kesejahteraan para pekerja jasa. Akhirnya, hari bersejarah itu tiba. Atas desakan dan data yang kuat dari Yayasan Laras, Kementerian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Bima mengeluarkan peraturan menteri baru tentang standar minimum kesejahteraan pekerja, jasa kebersihan dan sosial di sebuah acara talkshow televisi. Bima mengumumkan peraturan itu secara langsung. Ini bukan hanya kebijakan, kata Bima, menatap kamera dengan mata berkaca-kaca. Ini adalah janji yang saya buat untuk istri saya, Laras. Peraturan ini memastikan para pekerja jasa mendapatkan gaji yang layak, tunjangan kesehatan yang memadai, dan pengakuan martabat yang setara. Kebijakan ini adalah surat cinta saya untuk semua Laras di luar sana. Aku yang menonton dari rumah tidak bisa menahan tangis haru. Pengorbananku terbayar lunas. Aku telah kehilangan pekerjaan, tapi aku telah membantu memperbaiki kehidupan ribuan orang lain. Malam harinya, Bima mengajakku kembali ke tempat yang sangat akrab, Istana Negara. Kenapa kita ke sini, Mas? Tanyaku, bingung. Aku kan sudah tidak boleh masuk. Tentu saja boleh, sayang. Kamu adalah ibu menteri sekarang, jawab Bima sambil tersenyum misterius. Kami masuk melalui pintu samping, jauh dari kamera. Bima membawaku ke ruang tamu kenegaraan yang dulu rutin kuelap. Ruangan itu kini kosong dan hening. Ada yang ingin kulihat darimu, kata Bima sambil menunjuk ke sebuah sudut. Aku berjalan ke sudut itu dan terkejut. Di sana, di dinding kaca transparan yang memperlihatkan taman istana, terpasang sebuah plakat perunggu kecil yang elegan. Aku membaca tulisan yang terukir di plakat itu. Ruang tamu kenegaraan ini didedikasikan untuk standar kebersihan yang sempurna, diilhami oleh ketulusan dan integritas Laras. S.E. Mantan petugas jasa kebersihan istana. 2020, 2020, 22, martabat pekerjaan ada pada keringat, bukan seragam. Air mataku tumpah. Bima tidak hanya mengembalikan martabatku, tapi ia mengabadikannya. Ia memastikan semua orang yang masuk ke ruangan paling penting negara itu akan selalu mengingat nama seorang cleaning service bernama Laras. Ini yang aku lakukan saat kamu sibuk dengan yayasan. Sayang, bisik Bima, aku membuat kenanganmu abadi. Aku memenangkan pertempuran politik, tapi kamu memenangkan perang sosial. Saat kami berdua berdiri di sana, mengamati plakat itu, Bima mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil. Laras, katanya, kau telah menjadi ibu menteri yang luar biasa, seorang aktivis yang inspiratif. Tapi aku tahu, ada satu hal yang masih kamu rindukan. Bima membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan perhiasan mahal, melainkan sebuah pin kecil berbentuk kain pel berwarna emas, bersinar indah. Ini adalah pin kehormatan yang kudesain khusus. Jelas Bima, kamu tidak bisa lagi menjadi cleaning service istana, tapi kamu adalah duta besar martabat pekerjaan. Dan sekarang, aku punya satu kejutan terakhir. Tiba-tiba, dari kejauhan, di lorong istana yang hening, terdengar suara lonceng. Itu adalah lonceng yang hanya dibunyikan saat ada peristiwa yang sangat penting. Diiringi suara lonceng itu, masuklah Butina, Mira, dan seluruh tim cleaning service istana. Mereka berbaris rapi dengan wajah penuh hormat. Butina maju ke depan, membawa seragam navy blue milikku yang telah dicuci bersih dan disetrika sempurna. Ibu Laras, kata Butina dengan suara bergetar, kami semua bangga padamu. Kami ingin kamu menyimpan ini. Ini adalah bukti bahwa kamu adalah salah satu dari kami.
Selamanya, aku menerima seragam itu. Memeluknya, aku tidak lagi merasa kosong. Aku punya cinta Bima. Aku punya kemenangan sosial, dan aku punya kehormatan abadi. Aku memeluk seragam navy blue itu, sebuah pengingat abadi akan pekerjaan yang kucintai, dan kuperjuangkan martabatnya. Malam itu, di istana yang lengang, Bima dan aku duduk di kursi taman yang menghadap air mancur, merenungkan perjalanan yang kami lalui. Kita hampir kalah. Mas, bisikku, menyandarkan kepalaku di bahu Bima. Jebakan Bapak Hadi, sindiran media, tekanan komite etik, semua itu nyaris merusak kita. Bima menggenggam tanganku. Kita hanya hampir kalah sayang, karena kita lupa dengan pondasi utama kita. Kita terlalu fokus menyembunyikan keunikan kita, padahal justru keunikan itulah yang menyelamatkan kita. Maksudmu? Ya, kata Bima sambil tersenyum. Pondasi kita adalah ketulusan yang ekstrem. Aku jatuh cinta pada Laras, si pekerja keras yang setiap hari membuktikan integritasnya dengan membersihkan. Ketika kita berani mengungkapkan kebenaran itu, dan ketika kamu berani mengorbankan pekerjaanmu, seluruh dunia melihat bahwa cinta kita jauh lebih nyata daripada intrik politik. Aku memandang plakat perunggu yang didedikasikan untukku di ruang tamu kenegaraan. Rasanya aneh, Mas. Aku tidak lagi memegang kain pel, tapi kini aku merasa suaraku lebih didengar daripada saat aku masih di sana. Itulah kekuatan narasi. Laras, kita telah membuktikan dua hal pada negara ini. Bima menjelaskan. Suaranya tenang dan penuh makna. Yang pertama, martabat tidak ditentukan oleh jabatan. Dan yang kedua, cinta sejati adalah integritas yang diperjuangkan. Beberapa hari setelah peristiwa plakat dan peraturan baru diumumkan, reaksi publik kembali berubah drastis. Kisah kami kini menjadi simbol harapan dan keadilan sosial. Media yang dulu sinis kini menyorot Laras sebagai role model. Bahkan Risa, sang reporter investigasi, menulis sebuah kolom yang sangat personal. Aku datang untuk mencari skandal politik, tetapi aku menemukan sebuah kisah cinta yang mengajarkan tentang martabat. Laras adalah wanita yang rela melepaskan pekerjaannya demi menyelamatkan suaminya, tetapi kemudian menggunakan status barunya untuk mengangkat martabat pekerjaan yang ia lepaskan. Jangan remehkan seorang cleaning service. Mereka mungkin memegang kunci kebenaran. Dan yang terpenting, mereka memegang kunci hati seorang menteri. Suatu pagi, Bima harus menghadiri rapat penting yang melibatkan presiden. Sebelum pergi, ia datang ke kamarku, tempat aku sedang menyusun program pelatihan untuk para pekerja jasa kebersihan. Aku akan rapat di istana. Laras, kata Bima, mengenakan jasnya. Tapi kali ini, saat aku masuk ke ruang tamu kenegaraan, aku tidak hanya akan melihat perabot yang bersih. Aku akan melihat plakatmu. Dan aku akan ingat bahwa kebijakanku harus selalu sebersih hatimu. Ia membungkuk, mencium keningku, lalu mencium pipi, dan mengacak rambutku. Selamat bekerja, Ibu Duta Besar Martabat, katanya dengan penuh cinta. Melihat Bima pergi, aku tersenyum. Dulu, aku membersihkan istana secara fisik. Sekarang, aku membersihkannya secara moral, melalui Bima dan yayasanku. Aku menyadari, peran kami telah bertukar. Namun tujuannya tetap sama. Melayani negara dengan kejujuran. Melihat Bima pergi, aku tersenyum. Dulu, aku membersihkan istana secara fisik. Sekarang, aku membersihkannya secara moral, melalui Bima dan yayasanku. Aku menyadari, peran kami telah bertukar. Namun tujuannya tetap sama. Melayani negara dengan kejujuran. Beberapa minggu setelah disahkannya peraturan menteri baru yang menjamin kesejahteraan pekerja jasa, aku mendapatkan kabar penting. Bapak Hadi akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Penyelidikan internal yang didorong oleh temuan amplop merah.
serta laporan tentang penyalahgunaan wewenang untuk menjebak Bima dan aku, menemukan bukti kuat. Bapak Hadi, yang tadinya angkuh, memilih mundur sebelum dicopot dan dipermalukan di hadapan publik. Aku merasa lega, tetapi tidak ada rasa kemenangan. Keadilan telah ditegakkan. Namun aku tahu betapa mengerikannya permainan intrik itu. Aku segera menelepon Butina. Butina, kataku, Bapak Hadi sudah mundur. Kami tahu Laras, jawab Butina dengan suara datar. Kami semua tahu. Istana kini terasa jauh lebih tenang. Terima kasih. Kamu telah membersihkan istana dari debu fisik dan juga debu moral. Dengan hilangnya ancaman politik, kehidupan Bima dan aku akhirnya menemukan keseimbangan yang nyata. Bima semakin fokus pada pekerjaannya, didukung oleh integritas yang diakui publik. Sementara itu, yayasan yang kubangun berkembang pesat. Suatu sore, aku mengadakan acara syukuran kecil di rumah. Aku mengundang Butina, Mira, dan beberapa rekan kerjaku dari istana. Mereka datang dengan wajah gembira, tidak lagi canggung. Saat kami sedang tertawa bersama, Bima datang. Ia tidak mengenakan jas, hanya kemeja santai. Ia melihat kebersamaan kami, dan senyumnya tulus. Selamat datang di rumah kami, teman-teman. Sapa Bima. Maaf, aku tidak bisa memasak, tapi Laras, istriku yang hebat, sudah membuatkan bubur kacang hijau kesukaan kita semua. Mira menatapku. Matanya berkaca-kaca. Bu Laras, kamu tidak berubah sama sekali. Kamu tetap Laras yang suka berbagi. Tentu saja aku tidak berubah, Mira, balasku. Aku hanya mengganti seragam. Aku beruntung punya kalian yang mengingatkanku bahwa tidak ada pekerjaan yang lebih mulia daripada melayani dengan tulus. Malam itu, setelah para tamu pulang, Bima duduk di sampingku. Ia memegang tanganku. Aku sangat bahagia, Laras, katanya. Aku tidak pernah berpikir bahwa pernikahan kita yang dimulai dengan begitu banyak rahasia dan ketakutan akan berakhir menjadi kekuatan kita. Aku belajar darimu bahwa kepemimpinan sejati dimulai dari kerendahan hati. Aku juga belajar darimu, Mas, jawabku, menyandarkan kepalaku di bahunya. Aku belajar bahwa cinta itu tidak meminta jabatan yang sama, tapi meminta visi yang sama. Kami memejamkan mata, menikmati keheningan yang kini benar-benar damai. Kami telah melewati badai sensasional yang mengancam pernikahan, karier, dan identitas kami. Kami telah memilih cinta di atas status dan integritas di atas intrik. Namun, satu hal yang belum terungkap. Apakah publik akhirnya benar-benar menerima bahwa cinta cleaning service dan menteri ini adalah cinta sejati? 1 tahun setelah pengunduran diri Laras, perayaan Hari Pekerja Nasional digelar besar-besaran di Istana Negara. Acara tersebut tidak hanya dihadiri oleh pejabat, tetapi juga ratusan perwakilan pekerja jasa, termasuk tim cleaning service istana yang dipimpin oleh Butina di barisan paling depan. Bima, sebagai menteri, memberikan pidato pembukaan. Pidatonya tidak hanya berisi angka dan kebijakan, tetapi juga sebuah kisah. Setahun lalu, kata Bima di hadapan hadirin, suaranya tenang dan penuh otoritas. Saya hampir kehilangan karier saya karena cinta. Saya hampir dihakimi karena menikahi seorang wanita yang, bagi sebagian orang, dianggap tidak sederajat. Bima berhenti sejenak, matanya mencari Laras, yang duduk di barisan kehormatan, mengenakan gaun anggun dan pin kain pel emas di dadanya. Tapi, istri saya Laras mengajarkan saya makna sebenarnya dari martabat. Lanjut Bima, dia membuktikan bahwa cinta adalah pengorbanan tanpa pamrih, dan keringat yang tulus adalah lencana kehormatan yang sejati. Bima menoleh pada Laras, dan di hadapan seluruh negara, ia mengucapkan kata-kata yang sangat pribadi, namun penuh makna sosial. Sayang, terima kasih. Kamu tidak hanya membersihkan ruang kerjaku, kamu membersihkan hatiku dari rasa takut
dan kamu membersihkan nama baik jabatan ini dari noda kesombongan. Kamu adalah warisan terbaik yang kuberikan pada negara ini. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Tepukan itu bukan hanya untuk Bima, tetapi untuk kisah mereka berdua. Laras berdiri, menyambut tepukan itu dengan senyum tulus, yang menunjukkan bahwa ia kini diterima sepenuhnya. Setelah acara resmi, Laras berjalan ke arah tim cleaning service. Bu Tina memeluknya erat. "Lihat Laras," bisik Bu Tina, "ini semua berkat kamu." Mereka semua tersenyum, mereka merasa dihargai. "Kami mendapatkan tunjangan kesehatan yang layak sekarang. Ini berkat kerja keras kita semua, Bu Tina," jawab Laras. Matanya berkoka-koka melihat kebahagiaan para rekan kerjanya. Saat Laras dan Bima meninggalkan istana, mereka berjalan santai di lorong yang dulu sering disapu Laras. Laras menyentuh dinding, merasakan kehangatan marmer. "Mas, kamu tidak pernah malu ya berjalan bersamaku di sini?" "Dulu saat aku masih memegang kain pel?" tanya Laras. Bima meraih tangan Laras, menggenggamnya erat. "Tidak pernah, sayang. Aku hanya takut aku tidak pantas untukmu. Tapi sekarang, aku mengerti. Cintaku tidak mengurangi harga dirimu. Justru pengorbananmu meningkatkan harkat dan martabatku." Mereka sampai di mobil dinas. Sebelum masuk, Laras menoleh, menatap plakat perunggu kecil di ruang tamu kenegaraan yang kini terlihat jelas dari luar jendela. Beberapa tahun kemudian, Bima melanjutkan karier politiknya dengan integritas yang tak tertandingi, didukung oleh popularitas yang berasal dari kisah cintanya. Laras, sebagai duta besar martabat pekerjaan, berhasil membawa Yayasan Nia ke tingkat nasional, mengubah standar kerja, dan melawan stigma sosial di berbagai lini. Meskipun Laras tidak lagi membersihkan lantai istana, ia sering mengunjungi kantor Bima, bukan untuk rapat, melainkan untuk duduk sejenak di kursi Bima, mengamati laci yang dulu pernah ia lap, dan tersenyum. Suatu malam, Bima menemukan Laras sedang duduk di rumah, dengan seragam navy blue tua miliknya di pangkuan. "Kenapa sayang?" "Sayang?" tanya Bima lembut. Laras tersenyum. "Tidak apa-apa mas. Aku hanya ingin mengingat, aku ingin ingat bahwa sebelum aku menjadi istri menteri, aku adalah Laras, si cleaning service yang berani mencintai seorang pemimpin." Kisah cinta mereka yang dimulai dari kontras ekstrem antara sepatu mahal dan kain pel lusuh, kini menjadi narasi abadi di negara itu. Mereka membuktikan bahwa dalam pernikahan dan dalam hidup, yang terpenting bukanlah gelar yang melekat, melainkan ketulusan hati dan keberanian untuk saling memperjuangkan martabat.